bendera Islam berkibar dengan gagah perkasa, memberikan keadilan kemakmuran untuk seluruh penduduk dunia, minimal 2/3 dunia kala itu dalam wilayah dan kekuasaan Islam. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik untuk kamu sekalian, yaitu bagi mereka orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari akhir, dan mereka banyak berzikir menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Karangbaru beserta semua Bapak Ibu Dewan Guru yang berhadir, yang kita hormati, muliakan karena Allah. Adik-adik siswa siswi SMK Negeri 2 Karangbaru yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari semua kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kehidupan bagi kita semua, di mana Allah tidak menjadikan kita hidup kecuali dengan hidup ini kita mempersembahkan amal terbaik kita dalam rangka berubudiyah, mencari karunia dan keridhaan dari Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, rijalud dakwah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada orang-orang yang tetap istiqomah untuk hidup mulia bersama Islam, hidup mulia mengamalkan Islam, hidup mulia mendakwahkan Islam, atau mereka mati sebagai syuhada dalam rangka memperjuangkan Islam, isyariman au mudsyahidan. Bapak Ibu Dewan Guru yang dimuliakan Allah, adik-adik, remaja, putra putri yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sepanjang sejarah perjalanan dakwah Islamiyah, anak-anak muda selalu memiliki peran penting bagi pergerakan dakwah Islamiyah sampai lahirnya Ustadziyatul Alam, Soko Guru Alam Semesta. Anak-anak muda harus berdiri nampaknya. Yang di ujung kalau nggak berdiri nggak nampak. Udah kelihatan? Udah. Ada kemarin. Ada. Iya. Oke ya. Ini anak-anak muda Pak, gayanya gini-gini nih. Lalu kalau kita lihat Pak Jokowi seperiode mereka, seusia mereka, rasanya lebih ganteng orang ini.
Iya, culun, kurus, tapi jadi presiden. Dulu Pak Mursil mungkin seperiode-periode mereka lebih kecil lagi, tapi sekarang jadi bupati. Itulah mengapa anak-anak muda disebut dengan naqlul ajyal, pewaris generasi. Dulu kan cerita dulu, Islam pernah memimpin peradaban 1300 tahun lamanya. Masa keemasannya 700 tahun, dikenal dengan the golden of age, masa keemasan Islam. Bendera Islam berkibar dengan gagah perkasa, memberikan keadilan kemakmuran untuk seluruh penduduk dunia. Minimal 2/3 dunia kala itu dalam wilayah dan kekuasaan Islam. Islam hadir sebagai soko guru alam semesta, sumber peradaban. Inilah generasi yang dibanggakan Allah dan sangat-sangat kita banggakan. Masa itu sudah berlalu. Semenjak tumbangnya kekuasaan Islam terakhir di Turki Utsmani. Turki Utsmani itu dulu dibebaskan oleh seorang pemuda umur 12 tahun sudah jadi amir. Siapa itu? Muhammad Al-Fatih. Umur 25 tahun menaklukkan Konstantinopel, Romawi Timur, yang sekarang kita sebut dengan Turki. Itu dari kecil bapaknya, kaulah penakluk Konstantinopel. Ditanamkan itu ke dalam hatinya. Muhammad, kaulah penakluk Konstantinopel. Kaulah pemuda yang dijanjikan Rasul untuk menaklukkan Konstantinopel. Padahal Nabi janjinya 800 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Satu khilabuna Konstantiniyin. Konstantinopel, Turki hari ini akan ditaklukkan, akan dikalahkan. Wa khairul amir amiroha, wa khairul juyus juyusuha. Oleh seorang pemimpin, dan pemimpinnya kala itu adalah sebaik-baik pemimpin, prajuritnya sebaik-baik prajurit. Siapa sangka ternyata yang menaklukkan Konstantinopel adalah anak muda. Luar biasa. Maka anak muda ini naqlul ajyal, pewaris generasi. Islam pernah punya panglima perang yang gagah perkasa, yang langkahnya menggetarkan tentara-tentara salibis, tentara-tentara kufar. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia, menyeberangi Selat Ebrata dengan gagah perkasa sampai ke Selat. Dia bakar semua perahu-perahu. Prajuritnya kebingungan, ada api, kebakaran. Sibuk semua memadamkan api. Dia berdiri sambil berkata, tenang, aku panglima kalian yang membakar kapal-kapal ini. Bingung semua prajurit, kok dibakar panglima? Karena kita datang kemari bukan untuk pulang, kita datang kemari untuk menang atau syahid di jalan Allah. Jadi nggak ada niat pulang. Tentara Romawi nanya tuh ke Khalid bin Walid, dibawa pasukan kecil, kalau saya nggak silap 20.000 mau lawan 200.000 tentara. Ini berapa ribu? Ada 1.000. Ini 20.000 mau lawan 200.000. Panglima tentara Romawi senyum-senyum ngejek. Ini pasukan apa yang dibawa? Mengalahkan pasukan kita yang sudah terlatih dalam medan perang, jumlahnya besar. Hitung-hitungan logika militer, tentara muslim pasti kalah. Diejek tuh Khalid, Khalid, kau bawa pasukan macam mana untuk melawan kami? Khalid datang senyum bilang, ji'tukum biqaumin tuhibbunal hayat kama tuhibbunal maut. Aku datang kemari
dan semua prajurit yang kubawa kemari adalah orang-orang yang datang dan mereka cinta kematian. Artinya mereka datang cari mati. Dalam satu peperangan di Uhud, ada seorang pemuda bilang ke Nabi, ya Rasul, doakan aku dalam pertempuran ini mati di mana panah menembus leherku. Ini pasukannya gimana? Datang cari mati, orang datang cari menang, orang datang cari hidup. Pasukan ini datang cari mati, karena kematian di jalan Allah adalah asma amanina, cita-cita tertinggi seorang muslim. Ini siapa penggantinya sekarang? Ada anak muda dalam satu barisan. Anak muda, saya cerita anak-anak muda nih, orang tua minggir dulu. Ini cerita anak-anak muda dalam satu pertempuran di atas kuda, makan kurma 3 butir. Lagi makan 1 butir, Rasul datang. Dia tanya ke Rasul, ya Rasulullah, apakah kalau kita bertempur, aku mati dalam pertempuran ini, aku masuk surga ya Rasul? Rasul bilang, kau masuk surga. Rasul pergi, dia bilang sama kawannya, bagus. Ini kelamaan makan kurma 3 butir. Dia buang sisa 2 butirnya, dia hentakkan kudanya, dia pacu, angkat pedangnya dan menerjang pasukan musuh. Dia pun mati sebagai syuhada. Inilah sejarah Islam yang selalu dikenang para pemuda-pemuda yang gagah perkasa, para pemuda yang mengukir tinta emas dalam sejarah perjalanan kehidupannya sebagai seorang muslim, dan pewaris mereka hari ini adalah kita. Mana ada anak-anak muda dulu nenggen, nyabu, ngamput, judi online, apa namanya itu? Hah? Lebih paham? Nggak ada. Anak-anak muda dulu hobinya memanah, berkuda, bela diri, badannya six pack, push up-nya minimal 100, lari tiap hari 2 kilo minimal. Anak-anak dulu, anak-anak muda Islam dulu maco, keren, gagah perkasa. Anak-anak muda sekarang yang nggak kalah ganteng, oke. Pinter belum tahu, belum teruji. Ganteng oke, akhlak belum tahu. Nah, ini peringatan Maulid harus jadi momentum. Anak-anak muda menjadi naklul ajyal, pewaris generasi. Kita tuh bangga sejarah Islam ini dipenuhi anak-anak muda yang mulia, gagah perkasa, tercatat dengan tinta emas. Bahkan pada abad pertengahan, ketika Islam memimpin peradaban dunia, kita punya ilmuwan besar yang diakui dunia internasional. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, Imam Al-Ghazali. Keilmuan mereka diakui dunia. Ahli dalam bidang akidah, ahli dalam bidang fikih, ahli dalam bidang matematika, ahli dalam bidang fisika, ahli dalam ilmu falak dan perbintangan, ahli dalam ilmu kedokteran. Masya Allah. Pewarisnya kita. Orang-orang kafir tahu betul nih, umat Islam ini pernah memimpin dunia, dan ketika itu barat dalam kegelapan. Universitas Islam dunia pertama di mana coba? Cordoba, Andalusia. Kemudian Al-Azhar, Kairo, Mesir. Eropa mandi dia belum ngerti. Sampai sekarang kalau kita ke toilet di hotel-hotel bintang-bintang 5 itu nggak ada airnya, ke tisu. Iya kan? Enak kan di Los Ben 150.000. Hotel bintang 5 1 malam 4 juta 10 juta. Nggak ada ya pipis, tisu. Peradabannya rendah, preset di mana-mana. Orang kalau preset pacaran itu peradabannya rendah.
jahiliyah. Sekarang ada lagi nih, Islam telah mengeluarkan kita sebagai umat dari kehidupan jahiliyah, dimuliakan Allah, diberkahi kehidupannya, menjadi pemuda yang mengukir sejarah emas kehidupannya, jadi kebanggaan orang tuanya. Wah, anak-anak